مرحبا أهلا النوادي. Kemudian Imam Bukhari juga berkonflik dengan Imam Zahli. Imam Bukhari, dan ini konflik yang puncaknya sampai membuat Imam Bukhari berdoa agar meninggal. Imam Bukhari meminta agar Allah cabut nyawanya. Jadi luar biasa cobaan yang imtihannya Imam Bukhari, ujiannya Imam Bukhari luar biasa. Jadi ceritanya diceritakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, beliau mendatangi satu kota namanya Naisabur. Kota Naisabur yang ada di Iran di zaman itu. Di situ banyak para ulama hadis khususnya. Imam Muslim juga di situ, Imam Az-Zahli di situ, Ahmad bin Salamah juga di situ. Imam Bukhari ketika datang ke Naisabur sudah dapat informasi oleh warga-warga Naisabur. Mereka menyambut kedatangan Imam Bukhari sebagai ulama ahli hadis yang diakui dunia di zaman itu. 4.000 orang menyambut. 4.000 orang menyambut kedatangan Imam Bukhari. Di antaranya para ulama-ulama. Awalnya tidak ada masalah. Para ulama-ulama juga menyambut kedatangan Imam Bukhari, termasuk Imam Az-Zahli. Disambut Imam Bukhari, diberikan satu tempat tinggal. Imam Bukhari tinggal di Naisabur. Imam Muslim datang belajar kepada Imam Bukhari. Ulama-ulama lain datang belajar kepada Imam Bukhari. Nah, ulama-ulama yang ada di Naisabur majlisnya mulai sepi karena semuanya pergi kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih alim, Amirul Mukminin fil hadis, rajanya ahli hadis. Mulai majlisnya sepi, sudah mulai muncul iri hati ulama-ulama yang ada di Naisabur. Akhirnya mulai mereka membuat rencana jahat untuk memfitnah Imam Bukhari. Dipanggil satu orang, dibuat satu pernyataan atau pertanyaan yang pada waktu itu lagi kontroversial tentang masalah kalamnya Allah, apakah dia makhluk atau bukan makhluk, apakah dia qadim atau hadis. Orang ini datang bertanya. Imam Bukhari sedang menerima ini para murid, jumlahnya banyak. Ini orang, dia bertanya, wahai Imam Bukhari, saya mau bertanya, lafaz ketika kau membaca Al-Quran itu dia makhluk atau bukan makhluk? Imam Bukhari tidak mau menjawab karena tahu ini kayaknya pertanyaan ini menjebak. Diulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya Imam Bukhari menjawab. Imam Bukhari mengatakan, adapun Al-Quran kalamullah, dia bukan makhluk. Tapi lafaz yang ketika kita membaca Al-Quran itu makhluk. Kemudian dia berteriak, Imam Bukhari sudah berfatwa bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini lagi panas zaman itu masalah ini. Makanya muncul namanya ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Karena lagi ilmu ini dia muncul sebabnya membahas firman Allah. Firman kan artinya kalamullah, firman Allah. Jadilah ilmu namanya ilmu kalam. Ternyata ini berita tersebar begitu cepat bahwa Imam Bukhari membawa satu ajaran sesat, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu makhluk. Ini dikuatkan oleh Fakhrun Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu juga makhluk. Perbuatan makhluk juga makhluk. Beda dengan Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan makhluk diciptakan oleh makhluk, bukan dari Allah. Hewan yang bergerak, hewan itu yang bergerak, bukan Allah yang menggerakkannya. Manusia bergerak, berusaha, semuanya kekuatannya dari manusia, bukan dari Allah. Itu pemahaman Mu'tazilah. Akhirnya ini jadi rusuh. Berita ini sampai kepada Imam Zahli dan ulama-ulama lainnya yang memang dalam hatinya sudah ada rasa kebencian kepada Imam Bukhari.
Akhirnya sampailah ke telinga Imam Az-Zahli. Ini Imam Muslim punya guru. Guru yang paling lama beliau belajar namanya Imam Az-Zahli. Beliau katakan, Imam Az-Zahli mengatakan di majlisnya, siapa yang hadir, ini sudah ada berita nih, Imam Bukhari sudah bawa ajaran menyimpang, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini pernyataan dari Imam Bukhari, itu di depan masyarakat, di depan para kaum muslimin yang hadir di majlisnya. Imam Ali Ridho pernah ditanya, kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk bagaimana? Man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia telah kafir. Imam Ali Ridho mengatakan, dikutip oleh Az-Zahabi. Jadi ini satu fatwa yang sangat besar mudaratnya. Padahal mereka rekayasa. Az-Zahli mengatakan siapa yang hadir ke majlisnya Imam Bukhari maka dia tidak boleh hadir di majlisku. Imam Muslim marah karena Imam Muslim waktu itu sudah dekat juga dengan Imam Bukhari. Imam Muslim berdiri dengan sahabatnya namanya Imam Ahmad bin Salamah. Diambil itu semua catatan selama belajar menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahli. Dia kembalikan, ini semua hadis yang kau riwayatkan, ini buku-bukunya saya kembalikan. Makanya dalam Sahih Muslim tidak ada riwayat dari gurunya Az-Zahli. Imam Muslim tidak masukkan. Padahal paling lama Imam Muslim belajar kepada Imam Az-Zahli karena satu kampung, satu kota, Naisabur. Nah, berita ini akhirnya tersebar. Ada orang-orang yang memang memusuhi Imam Bukhari sampai ada yang niat mau membunuh Imam Bukhari. Di zaman dulu, zaman itu salah dibunuh, masalah agama salah dibunuh, dipenjara, dianiaya, disiksa. Lari Syekh Ahmad ini, temannya Imam Muslim. Riwayat yang lain Imam Muslim juga ikut. Kemudian sampai di rumahnya Imam Bukhari, mereka mengatakan, wahai Imam Bukhari, ini masalah sudah gawat. Ini satu kota ini sedang memusuhimu, bahkan ada yang mau membunuhmu. Ada baiknya engkau keluar dari kota ini. Kata Imam Bukhari, saya datang kemari tidak ada niat jahat, tidak ada niat merebut kekuasaan. Tapi kenapa bisa jadi begini, kata Imam Bukhari. Sudah baik kalau begitu, saya akan berangkat besok. Imam Bukhari keluar dari Naisabur, diantar oleh Syekh Ahmad. Sampai perjalanan, beliau berjalan mau kembali ke kampungnya di Bukhara, Uzbekistan. Wah, warga di sana mendengar Imam Bukhari kembali. Mereka buat ya semacam spanduk zaman itu. Penyambutan luar biasa mendengar kedatangan Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari sampai, disambut oleh warga yang ada di Bukhara, dimuliakan beliau. Ulama-ulama juga hadir. Ternyata di situ juga banyak ulama yang iri hati karena beliau punya nama itu besar sekali zaman itu. Mereka ketika Imam Bukhari datang, semuanya belajar ke Imam Bukhari. Ini ada ulama-ulama yang hatinya tidak baik, akhirnya menghasut, pergi ke gubernur. Gubernur namanya Khalid. Namanya Khalid gubernurnya. Dikatakan, wahai gubernur, ini Imam Bukhari, dia seperti ini, memfitnah. Ternyata ini gubernur ini juga ada simpan dendam kepada Imam Bukhari. Karena ketika Imam Bukhari mengarang kitab tarikh, namanya tarikh, kitab tarikh beliau, juga kitab hadis beliau, itu gubernur meminta Imam Bukhari datang ke rumahnya gubernur untuk mengajarkan kitab itu kepada anak-anaknya. Imam Bukhari menolak, mengatakan ilmu itu kamu yang datang ke sini, bukan saya datang ke sana. Tersinggung ini Khalid. Jadi Imam Bukhari tegas orangnya. Dan itu memang masuk di akal. Imam Bukhari mengatakan, saya tidak mau menghinakan ilmu ini. Ini ilmu hadis Nabi. Mentang-mentang pejabat, punya jabatan, yang lain datang belajar kemari, saya disuruh datang ke sana untuk bawa ini ilmu yang lebih mulia dari dunia dan seisi dunia, maka saya tidak akan lakukan. Marah ini raja, gubernur, bukan raja Khalid.
Maka ini ulama-ulama yang menghasut, akhirnya diiyakan oleh Khalid. Kita usir saja dia. Diusir beliau, Imam Bukhari. Kita hanya tahu Rawahul Bukhari, tapi kita tidak tahu tragis beliau. Orang baik, orang soleh, jasanya besar. Sampai hari ini kita baca Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari, itu pahalanya entah berapa miliar sampai ke beliau. Itu menandakan beliau betul-betul orang baik. Hanya diusir dari kampungnya, mau pergi ke kota sana, di sana menolak, pergi ke sana, di sana menolak. Sudah dihasut setiap kota, setiap kota. Mau balik ke Naisabur, di sana sudah buat fatwa, dibunuh. Mau ke kampung halaman tempat lahir beliau, sudah diusir. Mau ke kota yang lainnya juga akan sama seperti itu. Akhirnya beliau berdoa. Persis beliau di satu tempat, dulu tempat tidak ada penghuni, ibaratnya tengah hutan, di tempat namanya Khartanq, dekat dengan Qarib min Samarkand, dekat wilayah Samarkand. Di situ beliau berdoa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ini dunia yang luas terasa sempit bagiku. Dunia yang luas ini terasa sempit bagiku. Maka saya minta engkau cabut nyawaku. Itu. Akhirnya beliau doa, meninggal. Malamnya, malam takbiran, Hari Raya Idul Fitri. Meninggal dunia di tengah hutan. Kemudian ada orang-orang yang kebetulan lewat di hutan tersebut, mencium aroma minyak kasturi. Mereka, bau wangi apa ini? Dicium ini aroma wangi luar biasa. Mereka cari sumber wanginya ini. Akhirnya mereka masuk ke dalam hutan, menemukan jenazah Imam Bukhari. Wangi kayak kasturi. Dikuburkan beliau di situ. Dikuburkan di situ. Ketika sudah dikuburkan, itu wanginya tidak pernah hilang. Ada terus wanginya sampai bertahun-tahun. Itu wangi kuburannya Imam Bukhari. Nah, ini contoh ilustrasi ulama-ulama terdahulu, mereka sulit, susah. Ya sudah sulit dalam belajar, dalam ibadah. Imam Bukhari kalau menulis hadis Nabi, sekali tulis sholat 2 rakaat. Satu hadis 2 rakaat baru ditulis. Satu hadis 2 rakaat dalam keadaan suci. Nah, terasing beliau. Kayaknya ada sanad doa dari para suyukh, doa di mana Imam Bukhari berdoa yang di situ isinya mencelakakan orang. Cuma beliau tidak pakai doa itu. Cuma sanadnya bisa sampai kepada para guru-guru. Itu kalau pakai doa itu, kita sebutkan nama orang yang pengen kita binasakan lewat doa itu mustajab. Kenapa bisa mustajab? Karena doa itu ditulis oleh Imam Bukhari dalam keadaan terzolimi. Walaupun Imam Bukhari tidak menggunakannya. Nabi katakan, "Thalathatun la turad da'watuhum." Ada 3 golongan manusia, doa mereka tidak pernah ditolak oleh Allah. Da'watu shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa. Orang lagi puasa doa, itu Allah tidak pernah tolak hingga dia berbuka. Yang kedua, da'watul imamil adil, doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang soleh, yang baik, dengan jabatannya dia bisa menjadi wali Allah. Dia minta apapun Allah kasih. Imam Ghazali mengatakan, inna imarata wal khilafata afdalul ibadat in kanat makrunatan bil ikhlas. Sesungguhnya jabatan yang diamanatkan oleh Allah itu, jika seseorang diberikan amanah jabatan, dia gunakan dengan baik jabatan itu afdalul ibadat, ibadah yang paling terbaik. Kata Imam Ghazali, in kanat makrunatan bil ikhlas, jika dia gandengkan dengan keikhlasan, keadilan. Bil ikhlas, bil adli wal ikhlas,
dengan keadilan dan keikhlasan. Kalau dia berdoa, kata Imam Ghazali, yastajibuha Allahu, doanya itu Allah ijabah dan Allah tidak tolak sama sekali. Kenapa? Dia jadi wali Allah lewat jabatan. Nah, ini yang ketiga, Rasul katakan doa yang Allah tidak pernah tolak, da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, karena doanya itu tidak ada hijab di antaranya dan di antara Allah. Imam Bukhari tulis dalam keadaan terzolimi doa itu. Dan doa itu ketika kami baca, lihat dia punya naskah, Allahumma ahlikhu, Allahumma qtulhu, ya Allah binasakan dia, ya Allah bunuhlah dia, ya Allah hancurkanlah dia. Itu isi doa itu, sepanjang doa. Tapi karena Imam Bukhari orang baik, dia tidak mau itu. Hanya dia tulis saja. Ini sanadnya sampai kepada kita sampai saat ini. Nah itu. Ya, jadi luar biasa ya perjuangan Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah fikih ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah, sehat walafiat. Kemudian sekedar pengumuman, Selasa depan insyaallah kita libur dulu karena ada Maulid Nabi. Jadi saya rencana liburkan 1 pekan karena ada mau keluar Tobelo, kemudian Subaim dan seterusnya. Jadi kita libur 1 pekan, setelah itu kembali lagi. Jadi Selasa berikutnya tanggal 26 kalau tidak salah ya. Kita di sini kita baca Maulid di sini. Ya, baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita bertambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah mengenal kita satu persatu. Rasulullah berikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah, dikumpulkan dengan para aulia was salihin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih ala qulubina ta'allimna dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.